Halo, selamat merayakan Natal. Bagaimana perayaan Natal Anda tahun ini? Semoga dapat dirayakan dengan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Di dalam perayaan Natal, umumnya kita mengingat akan peristiwa kelahiran Kristus dan hal-hal yang menyertainya. Ada satu catatan menarik dalam Injil Lukas tentang kedatangan Kristus yang sering kali disalahpahami. Sehingga di dalam Injil Lukas ketika dia dikatakan datang ke Bethlehem, tidak ada tempat penginapan, lalu dia setelah Yesus lahir ditaruh di dalam palungan, apalagi kemudian didatangi oleh gembala-gembala, sehingga banyak yang berpikir bahwa Yesus lahir di kandang binatang. Benarkah Yesus lahir di kandang binatang? Kita harus mengatakan tidak. Yesus tidak lahir di kandang binatang. Karena memang tidak ada catatannya dalam Injil Lukas. Bahkan dalam Injil Matius, dia lahir di dalam rumah. Ketika orang Majus datang menyembahnya. Tapi dari mana tradisi kandang binatang itu? Mengapa banyak dekor-dekor gereja ketika merayakan Natal ditaruh kandang di mimbar, di panggung gereja? Tradisi itu muncul abad ke-12, sekelompok ordo Kristen pada waktu itu ingin menghayati kesederhanaan Yesus, kemiskinan Kristus, dan solidaritasnya kepada manusia yang papa, miskin, dan terhina, dan menghayatinya dengan peristiwa menghayati dari Injil Lukas, dan kemudian melihat peristiwa itu, akhirnya mereka menghayatinya dia lahir di kandang yang hina, binatang, sehingga dibuatkanlah dekorasi dia lahir di kandang. Nah, sejak itulah dekor-dekor gereja pada perayaan Natal seringkali ada yang menaruh kandang. Sampai kita pun panitia Natal, seksi dekorasi menaruh kandang binatang di gereja atau di panggung dalam merayakan Natal. Sekali lagi tidak ada catatan di dalam Lukas pasal 2 dan seluruh Injil Lukas bahwa ia lahir di kandang binatang. Yang jelas, di dalam Injil Lukas dibicarakan bahwa ia lahir tidak secara proper, secara benar, di mana dia tidak mendapatkan tempat penginapan yang layak, dan ia kemudian waktu Yesus lahir digulung dengan lampin atau selimut, dalam istilah dulu lampin kain, kemudian dibaringkan di dalam palungan, sebuah tempat makan binatang ya yang dibuat dari batu biasanya. Nah, dari para penafsir ahli perjanjian baru umumnya sepakat bahwa Yesus lahir di rumah, walaupun di rumah yang sederhana, di keluarganya, lalu di mana dia mungkin ditaruh di tempat tamu yang biasanya tidur, dan tentunya tempat itu juga dekat dengan tentunya ada binatang-binatang di sana, sehingga Yesus dibaringkan di dalam palungan. Yang jelas para ahli perjanjian baru sepakat, mayoritas sepakat bahwa dia lahir di rumah yang sederhana. Nah, tapi dari kelahiran Kristus menurut Injil Lukas, dari peristiwa itu kemudian didatangi oleh para gembala yang juga adalah kelompok kaum marginal atau kelompok miskin yang ada di dalam strata sosial masyarakat Bethlehem, Yerusalem, dan Palestina pada waktu itu, membuktikan bahwa memang ada pesan Natal yang ingin disampaikan di dalam peristiwa kelahiran Yesus yang sederhana itu. Bahwa yang pertama, kelahiran Kristus tentunya kedatangan Kristus untuk menyelamatkan manusia, berita sukacita, berita yang membawa damai sejahtera, keselamatan, tetapi juga berita solidaritas untuk mereka yang terhina, mereka yang menderita, mereka yang miskin, mereka yang terpinggirkan di dalam kehidupan. Sehingga berita itulah yang mewarnai seluruh Injil Lukas. Kalau kita melihat bagaimana keberpihakan Lukas kepada orang-orang yang ditemui oleh Yesus, bagaimana Yesus memperhatikan mereka
Dan itu menjadi refleksi bagi kita semua di hari raya Natal ini, bahwa momen Natal ini adalah momen solidaritas. Momen mempedulikan sesama yang terpinggirkan, termarginalkan, yang menderita, yang kekurangan, yang mengalami berbagai masalah. Itulah panggilan gereja. Dan saya rasa momen Natal ini kita patut merayakannya seperti itu. Hal yang kedua, kalau kita melihat makna di dalam Yesus lahir dalam kesederhanaan, dibungkus dengan lampin lalu ditaruh dalam palungan, tempat makannya hewan. Sebenarnya para penafsir juga ada seperti John MacArthur menggambarkan bahwa kedatangan Yesus itu adalah kedatangan sebagai korban yang sempurna. Kalau orang Israel, orang Yahudi, Jewish atau Yahudi, agama Yahudi percaya bahwa penebusan korban binatang untuk penebusan dosa. Nah, Kristus adalah anak domba Allah yang sempurna yang datang untuk menyelamatkan manusia. Sehingga ketika Yesus lahir, malaikat Tuhan datang kepada para gembala, mereka menyampaikan berita sukacita, shalom, damai sejahtera, jangan takut, karena telah lahir Kristus Yesus Juru Selamat. Jadi kita menemukan bahwa peristiwa Natal yang disampaikan dalam Injil Lukas ingin menyatakan bahwa Yesus adalah korban yang sempurna untuk penebusan dosa-dosa manusia. Saya rasa ini momen yang tepat untuk kita merayakan Natal. Hal yang kedua, di samping kita bersolidaritas kepada kaum marginal, maka sudah waktunya kita juga menjadikan momen-momen Natal adalah momen pewartaan, momen-momen pemberitaan, momen-momen menyampaikan berita sukacita ini kepada dunia. Itu sebabnya ada satu lagu dari orang-orang Black American, orang-orang Afro-Americans yang ada di Amerika yang pernah menyanyikan lagu "Hai siarkan di gunung dan di mana saja, di lembah di mana saja, bahwa Kristus Juru Selamat dunia." Dan saya rasa menyiarkan kabar tentang Kristus itu menjadi berita Natal, hakikat Natal, inti Natal. Jadi setidaknya dengan peristiwa Yesus lahir di tempat yang sederhana dan ada dalam palungan, tidak pernah dimaknai sebagai dia di kandang binatang, tetapi dia menyatakan panggilan untuk bersolidaritas dan juga panggilan untuk memberitakan Kristus, korban agung, korban yang sempurna itu. Selamat merayakan Natal, Tuhan Yesus menyertai kita. Shalom.